Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Lutfiana Ainur Rahma dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi gradien persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ingat selalu memakai masker saat kalian bepergian dari luar rumah. Kemudian jangan lupa membawa hand sanitizer juga. Baik, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari itu mengenai yang pertama, menentukan gradien garis yang melalui titik pusat dan satu titik koordinat. Kemudian yang kedua, menentukan gradien garis yang melalui dua titik koordinat x1, y1 dan x2, y2. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Dan yang terakhir yaitu menentukan hubungan dua garis berdasarkan sifat-sifat gradien. Baik, kita pelajari satu persatu materi hari ini. Yang pertama, apa itu gradien? Ya, gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Nah, semakin miring suatu garis, maka semakin besar pula gradiennya. Jadi, gradien itu bisa disebut dengan kemiringan. Kemudian, dalam matematika, gradien dilambangkan dengan huruf M. Huruf M-nya itu bukan huruf kapital, tapi huruf M kecil. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan gradien? Nah, di sini ada bentuk umum untuk gradien, yaitu perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, atau sama dengan delta Y per delta X. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak contoh berikut ini. Di sini ada bidang koordinat kartesius, kemudian ada satu titik koordinatnya di sini, yaitu perpotongan antara titik 3,2, yaitu x-nya 3 dan y-nya 2. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari kemiringan dari garis ini? Kita menggunakan bentuk umum gradien yang di awal tadi, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Jadi untuk gradien atau kemiringan kita simbolkan dengan huruf M. Nah, untuk perubahannya di sini, perubahan dari sumbu Y-nya kita mulai dari titik pusatnya, yaitu 0,0. Kita tarik garis bantu menuju angka 2. Jadi di sini untuk perubahannya dari 0 ke 2 itu berarti ada 2 satuan, yaitu 1, 2. Kemudian bagaimana dengan perubahan nilai X-nya? Nah, nilai X-nya dari angka 2 kita gambarkan garis bantunya menuju titik koordinatnya. Nah, di sini ada berapa satuan? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Sehingga di sini untuk delta Y-nya itu sama dengan 2 dan delta X-nya itu sama dengan 3. Nah, untuk menentukan garis bantu di sini anak-anak, ada yang perlu kalian ketahui yaitu untuk arahnya. Jika Y-nya itu ke arah atas, itu berarti Y-nya bernilai positif.
Sebaliknya, jika ke arah bawah, maka bernilai negatif. Sedangkan untuk nilai X-nya, jika ke kanan, maka bernilai positif, dan jika ke arah kiri, maka nilainya negatif. Untuk contoh berikutnya, nah di sini ada sebuah grafik pada bidang kartesius, di mana di sini titik potongnya ada pada negatif 2,3, yaitu titik koordinatnya di sini ya, negatif 2,3. Untuk mencari gradien sama seperti pada contoh yang pertama, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, di sini perubahan untuk nilai Y-nya, kita tarik garis bantu dari titik pusat 0,0 menuju koordinat titik 3. Jadi di sini ada berapa satuan? 1, 2, 3. Selanjutnya kita tarik garis bantu lagi yang menuju koordinat titiknya, yaitu 1, 2, sehingga di sini ada 2 satuan. Karena di sini tandanya ke arah kiri, maka untuk perubahan nilai X-nya dia bernilai negatif, sehingga dituliskan 3 per negatif 2. Atau juga bisa dituliskan sama dengan negatif 3 per 2. Nah, di sini arah kemiringan garis itu berpengaruh pada nilai gradiennya. Coba kalian perhatikan di sini. Untuk contoh yang pertama, garisnya itu miring ke arah kanan. Sedangkan untuk garis yang kedua, dia miring ke arah kiri. Nah, di sini jika suatu garis atau suatu grafik itu miring ke arah kanan, maka dia gradiennya bernilai positif. Sedangkan jika miring ke arah kiri, maka nilai gradiennya bernilai negatif. Jadi arah kemiringannya itu bisa mempengaruhi nilai gradiennya. Kemudian selanjutnya, gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, di sini ada gambar suatu garis pada bidang kartesius di mana ada titik A dan titik B. Rumus untuk menentukan gradien garis yang melalui 2 titik itu tentunya berbeda jika dia melalui titik pusat dan satu titik koordinat tertentu. Untuk yang melalui 2 titik, rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini untuk titik A itu koordinatnya adalah 6,1 ya, seperti bisa dilihat di sini, X-nya 6, Y-nya 1. Nah, untuk titik A ini kita misalkan 6 ini adalah X1 dan 1 ini adalah Y1. Kemudian untuk koordinat titik B yaitu negatif 3,5. Di sini X2 itu kita sama dengankan nilainya adalah negatif 3 dan Y2 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya dari nilai yang sudah kita ketahui ini kita substitusi ke dalam rumusnya. Rumus ini yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, kemudian Y2 itu adalah 5. 5 dikurangi dengan negatif 1. Kemudian per negatif 3 dikurangi 6. Nah, anak-anak di sini ada tanda negatif bertemu dengan negatif. Sehingga di sini bisa dituliskan 5 ditambah 1 per negatif 3 dikurangi 6. Sama dengan 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian
negatif 3 dikurangi 6 itu sama dengan 9. Sehingga di sini diperoleh untuk gradien dari garis yang melalui 2 titik adalah 6 per negatif 9. Nah, di sini jika pecahannya bisa disederhanakan, kita tuliskan di sini 6 bisa kita bagi dengan 3, kemudian negatif 9 juga bisa kita bagi dengan 3. Sehingga untuk bentuk sederhana dari gradien garisnya adalah negatif 2 per 3. Bagaimana sampai di sini? Semoga bisa kalian pahami untuk menentukan gradien garis. Selanjutnya, gradien dari persamaan garis lurus. Nah, di sini yang pertama untuk persamaan garis lurus dengan bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Tentunya kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya, ini adalah salah satu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Contohnya, tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 6. Nah, anak-anak, di awal tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa gradien itu dilambangkan dengan huruf M, ya. Sehingga di sini coba kalian perhatikan pada rumus umumnya atau bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini ada huruf M. M di sini merupakan gradien. Sehingga pada contoh bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 6. Nah, di sini M-nya itu bernilai 2. Sehingga untuk gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurang 6 adalah 2. Jadi, gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurang 6 adalah 2. Bagaimana? Mudah kan? Untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, persamaan garis lurus dengan bentuk implisit, yaitu bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan gradien dari persamaan garis 8X ditambah 2Y ditambah 40 sama dengan 0. Nah, jika kita menemukan bentuk implisit dari suatu persamaan garis lurus, maka gradiennya berapa? Kalau yang di awal tadi ini sudah tertera dengan jelas bahwa di sini adalah gradien. Sedangkan di sini tidak ada huruf M atau yang menunjukkan lambang gradien. Sehingga untuk menentukan gradien dari persamaan garis ini, kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk eksplisitnya atau Y sama dengan MX ditambah C. Caranya bagaimana? Caranya yaitu pertama kita tuliskan dulu persamaan garisnya. Kemudian kita tuliskan 8X dan 40 ini kita pindah ruaskan. Sehingga di sini karena berpindah ruas maka 8X berubah menjadi negatif 8X. Kemudian positif 40 karena berpindah ruas maka tandanya berubah menjadi negatif. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis yang berbentuk eksplisitnya. Di sini kita akan menuliskan Y sama dengan. Nah, di sini didapatkan negatif 4X dikurangi 20. Dari mana kita dapatkan ini? Ini adalah hasil dari negatif 8 dibagi dengan 2. Negatif 8 dibagi 2 itu sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 40 dibagi 2 itu sama dengan negatif 20. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus. Sehingga ini sudah menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C.
C-nya yaitu negatif 20, M-nya adalah negatif 4. Sehingga gradien dari persamaan garis 8x ditambah 2y ditambah 40 sama dengan 0 adalah gradiennya yaitu negatif 4. Jadi, jika kalian nanti menemukan soal yang berbentuk seperti ini, untuk menentukan gradien yang bentuknya adalah bentuk implisit, maka kalian ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk eksplisit, sehingga baru ditemukan nilai gradiennya. Nah, selanjutnya untuk gradien dua garis sejajar. Di sini ada bidang kartesius. Kemudian ada dua garis, yaitu garis K dan garis L, di mana di sini keterangannya garis K dan L merupakan dua garis yang sejajar. Masih ingat apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah jika dua buah garis itu diperpanjang, dia tidak akan bertemu pada satu titik potong. Itu yang dinamakan dua garis sejajar. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan gradien dua garis sejajar? Yang pertama di sini bisa kalian lihat pada garis K, dia melalui titik A dan titik B, di mana koordinat titik A adalah negatif 2,0 dan koordinat titik B adalah 0,2. Nah, selanjutnya untuk mencari gradien dari garis K, kita gunakan rumus gradien garis yang melalui dua titik, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di sini Ibu tuliskan MK itu artinya adalah gradien garis K. Selanjutnya kita tuliskan nilai dari masing-masing ini. Y2-nya adalah 2, Y1-nya 0, kemudian X2-nya adalah 0, dan X1-nya adalah negatif 2. Nilai-nilai ini kita dapat dari koordinat titik A dan koordinat titik B. Kemudian kita hitung, 2 dikurangi 0 itu sama dengan 2. Kemudian 0 dikurangi negatif 2 itu sama artinya dengan 0 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2 per 2. Nah, 2 dibagi 2 atau 2 per 2 itu jika dihitung, maka hasilnya itu sama dengan 1. Jadi untuk gradien garis K itu sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan gradien garis L? Nah, kita tuliskan garis L itu dia melalui titik C dan titik D, di mana koordinat titik C-nya adalah 0, negatif 1 dan koordinat titik D adalah 1,0. Kemudian kita tuliskan rumusnya yaitu ML, artinya ini gradien dari garis L itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sama dengan di sini Y2-nya adalah 0, kemudian dikurangi Y1-nya negatif 1, X2-nya adalah 1, dan X1-nya adalah 0. Kemudian di sini bisa kita hitung untuk 0 dikurangi negatif 1, itu artinya sama dengan 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1, dan 1 dikurangi 0 itu sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi untuk gradien dari garis L itu adalah 1. Nah, sekarang kalian perhatikan. Gradien garis K dan gradien garis L itu sama-sama nilainya 1. Sehingga di sini anak-anak dapat kita simpulkan bahwa setiap garis yang sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Jadi, misalkan ada dua garis sejajar, misalkan garis A dan garis B. Jika diketahui gradien garis A itu adalah 3, maka secara otomatis
gradien garis B itu juga sama dengan 3. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami untuk penjelasan gradien dua garis sejajar. Berikutnya, gradien dua garis tegak lurus. Nah, bagaimana gradiennya di sini? Oke, di sini kalian perhatikan ada bidang kartesius, kemudian ada dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis K dan garis L. Ini adalah tanda dia bahwa dua garis tersebut berpotongan tegak lurus. Kemudian kita akan mencari masing-masing gradien dari garis K dan garis L. Kalian bisa lihat di sini garis K melalui dua titik, yaitu titik C dan titik D, sedangkan garis L juga melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Sehingga di sini yang kita gunakan untuk mencari gradien dari kedua garis ini adalah rumus yang M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tapi sebelumnya kita cari terlebih dahulu untuk koordinat titiknya. Di sini garis K dia melalui titik C yaitu 3,0 dan titik D di sini 0,3. Selanjutnya kita cari untuk gradien garis K itu sama dengan Y2-nya adalah 3, Y1-nya 0, kemudian X2-nya adalah 0 dan X1-nya adalah 3. Kemudian kita hitung 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3 dan 0 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 3. 3 dibagi negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Oke, sudah kita temukan gradien dari garis K itu sama dengan negatif 1. Kemudian garis L dia melalui titik A negatif 1,0 dan titik B 0,1. Maka di sini untuk mencari gradien dari garis L adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi di sini untuk titik A ini adalah X1, Y1 dan titik B ini merupakan X2, Y2. Bisa kita tuliskan Y2-nya adalah 1, Y1-nya 0, kemudian X2-nya 0, dikurangi dengan X1-nya yaitu negatif 1. Selanjutnya kita hitung, 1 dikurangi 0 itu sama dengan 1, 0 dikurangi negatif 1 itu adalah 1. Kemudian 1 dibagi dengan 1 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalian perhatikan anak-anak di sini bahwa gradien garis K itu negatif 1, kemudian gradien garis L adalah 1. Di sini terdapat perbedaan, yang satunya negatif, kemudian yang satunya lagi positif. Jadi untuk sifat dari gradien dua garis yang tegak lurus itu, jika kedua gradiennya dikalikan, maka dia akan menghasilkan negatif 1. Sehingga hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Ini adalah sifat dari gradien dua garis tegak lurus. Ini nilainya bersifat pasti ya. Sama seperti tadi pada dua garis yang sejajar, maka gradiennya adalah sama. Nah, jika pada dua garis tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan hubungan pasangan-pasangan garis dengan persamaan berikut ini. Sini ada bentuk implisit dari persamaan garis lurus yaitu 8x dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0 dan bentuk eksplisitnya yaitu y sama dengan 4x dikurangi 8. Kita jawab terlebih dahulu untuk contoh yang pertama. Nah, di sini kita tuliskan lagi soalnya.
Untuk menentukan hubungan pasangan-pasangan garis, maka kita akan mencari gradien dari masing-masing persamaan ini. Yang pertama, karena ini bentuk implisit, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk eksplisit. Yaitu kita pindah ruaskan yang memiliki variabel X dan konstantanya. Sehingga di sini 8X pindah ruas maka menjadi negatif 8X. Dan negatif 10 dia pindah ruas maka menjadi positif 10. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Y-nya, di sini negatif 8 dibagi dengan negatif 2 dan 10 juga dibagi dengan negatif 2. Sehingga dihasilkan Y sama dengan negatif bertemu negatif, hasilnya positif ya. Didapatkan 4X, kemudian positif 10 dibagi negatif 2, maka menghasilkan negatif 5. Nah, di sini sudah kita temukan bentuk eksplisitnya, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Di sini M-nya dia bernilai 4 dan C-nya bernilai negatif 5. Masih ingat untuk lambang gradien adalah M, sehingga di sini kita tuliskan M1 sama dengan 4. Ini adalah gradien untuk persamaan garis yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini Y sama dengan 4X dikurangi 8. Nah, di sini sudah jelas anak-anak, ini sudah menjadi bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus, sehingga di sini sudah terlihat jelas berapa nilai gradiennya. Ya, nilai gradiennya di sini adalah 4. Jadi untuk M2 atau gradien yang kedua itu sama dengan 4. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Untuk setelah kita temukan gradien pertama dan gradien kedua, nilainya sama. Sehingga hubungan dari kedua persamaan garis lurus ini adalah sejajar. Jadi karena M1 sama dengan M2, maka kedua garis tersebut saling sejajar. Berikutnya, untuk contoh yang kedua, mari kita temukan hubungan dari dua persamaan garis lurus ini. Sini bisa kita tuliskan ini adalah bentuk eksplisit. Jadi di sini karena ini bentuk eksplisit maka kita sudah pasti bisa temukan berapa gradiennya. Ya, di sini gradiennya yang pertama adalah 3/4. Nah, yang kedua di sini adalah bentuk implisit sehingga kita rubah terlebih dahulu. Kita tuliskan 8X ditambah 6Y dikurangi 24 sama dengan 0. 8X dan negatif 24 kita pindah ke ruas kanan, sehingga dituliskan 6Y sama dengan negatif 8X ditambah 24. Selanjutnya, kedua ini yang punya variabel, kemudian konstantanya kita bagi dengan 6. Sehingga kita tuliskan negatif 8/6X ditambah 24/6. Hasilnya, negatif 8/6 kita sederhanakan menjadi negatif 4/3. Jadi masing-masing bilangan dan penyebut kita bagi dengan 2. Kemudian 24 dibagi 6 atau 24/6 itu hasilnya adalah 4. Jadi di sini sudah kita temukan untuk gradien dari garis yang kedua itu adalah negatif 4/3. Nah, sekarang hubungan dari kedua garis ini bagaimana? Yang pertama gradiennya adalah 3/4, sedangkan yang kedua gradiennya adalah negatif 4/3. Tentunya jika dilihat dari gradiennya ini bukan garis sejajar. Sekarang mari kita kalikan kedua gradien tersebut, yaitu 3/4 dikali negatif 4/3. Ternyata menghasilkan negatif 1.
Jika kita jabarkan penghitungannya, ini 3 kali negatif 4 adalah negatif 12, kemudian 4 kali 3 itu adalah 12. Sehingga negatif 12 dibagi 12 itu sama dengan negatif 1. Sehingga kesimpulannya, karena M1 dikalikan M2 itu sama dengan negatif 1, maka kedua garis tersebut saling berpotongan tegak lurus. Ini cara kita menentukan hubungan dari dua persamaan garis lurus. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, ini ada sedikit variasi soal. Di sini diketahui jika A, yaitu koordinat titiknya adalah 5A,8 dan B 3A, negatif 4. Kemudian diketahui juga gradien dari garisnya adalah negatif 2. Tentukan koordinat titik A dan B. Nah, di sini karena koordinat dari titik A dan titik B ini ada yang masih berupa variabel ya. Jadi kita cari dulu nilai A-nya itu berapa. Caranya bagaimana? Di sini kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya untuk mencari gradien, karena ini adalah dia melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Sehingga kita tuliskan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, gradiennya di sini sudah diketahui yaitu negatif 2. Kemudian Y2-nya adalah negatif 4 dan Y1-nya ini adalah 8. Selanjutnya untuk X2 ini adalah 3A dan X1-nya yaitu 5A. Kita hitung terlebih dahulu untuk yang pembilang, negatif 4 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 12. Kemudian yang penyebut 3A dikurangi 5A, yaitu dihasilkan negatif 2A. Nah, setelah ini kita kalikan negatif 2 dengan negatif 2A. Kita tuliskan negatif 2 dikali negatif 2A sama dengan negatif 12. Negatif 2 dikali negatif 2 tentunya hasilnya adalah positif ya. Positif 4A sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya nilai A-nya yaitu negatif 3 didapat dari negatif 12 dibagi dengan 4. Negatif 12 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 3. Oke, kita sudah temukan nilai A-nya. Sekarang kita tentukan koordinat titik A dan koordinat titik B. Yang pertama, koordinat titik A. Di sini A-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga 5 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 15. Sehingga untuk koordinat titik A didapat negatif 15,8. Kemudian untuk koordinat titik B yaitu 3A, negatif 4. A-nya kita ganti dengan negatif 3, maka 3 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Sehingga di sini untuk koordinat titik B-nya adalah negatif 9, negatif 4. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan hari ini mengenai materi gradien pada persamaan garis lurus. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan juga terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.